Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lukulalan, pada hari Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Itulah sebabnya urapilah hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu, dan beri penerangan dengan Roh Kudus kepada para pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus dosa kami berdoa. Amin. Dan kita baca firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-10, ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Namun saya akan membacakan ayat 36 dan 37 saja. Firman Tuhan berkata begini, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah firman Allah yang berbahagi kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini adalah kasih tanpa memandang manusia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, seorang ahli Taurat dalam perikop tadi bertanya kepada Yesus, siapakah sesama manusia itu? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, hal ini menjadi sangat menarik kalau kita mau melihat lebih dalam. Mengapa? Sebab sesungguhnya kita pun belum mengerti siapakah sesama manusia itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ternyata sesama kita adalah semua orang yang hina, mulia, miskin, kaya, yang tidak kita kenal, yang memusuhi kita dan seterusnya. Dan tanda bahwa kita memperlakukan seseorang sebagai sesama manusia adalah kasih yang sangat luas artinya. Nah, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Kristus, kasih sejati tidak dibatasi oleh orang-orang yang kita kenal. Kasih harus diberikan kepada orang-orang yang paling hina, yang tidak kita kenal, bahkan yang memusuhi kita. Untuk apa kita menjalankan semua ibadat dan ritual puji-pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus jika kita tidak mau peduli dan berbelas kasihan kepada orang yang tergeletak tak berdaya di hadapan kita? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kasih tidak ditentukan oleh siapa aku dan siapa kamu, asalku dan asalmu, atau apakah dia beriman, apakah dia wanita, pria, kaya, miskin. Bahkan kasih tidak mengenal kata musuh. Mengapa? Sebab kasih itu menutupi segala perkara, menutupi segala dosa. Tak ada gengsi di dalamnya, tidak ada kata malu maupun takut akan konsekuensi terhadap sikap belas kasihan kita kepada yang membutuhkan, yaitu sesama kita manusia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sudahkah kita memaknai kasih itu dengan sungguh-sungguh, dengan benar? Siapakah sesamaku? Tak lain adalah mereka yang memerlukan perhatian dan belas kasihan dari kita yang sudah memiliki kasih itu. Mereka juga yang membutuhkan pertolongan dari kita. Itulah sebabnya Allah sendiri sudah begitu peduli dan berbelas kasihan kepada umatnya. Kristus begitu peduli dan berbelas kasihan kepada sesama manusia. Itulah yang disebut kasih Kristus tanpa memandang manusia siapapun. Dia harus menolong dan dia harus mengasihi sesama manusia tanpa memandang muka.
Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami menerapkan kasih itu dengan tidak memandang manusia. Apakah manusia itu kaya, miskin, bodoh. Tapi kasih itu adalah kasih yang tidak memandang muka bagi sesama manusia. Ampuni kami Tuhan kalau kami belum menerapkan kasih yang sesungguhnya. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Terpujilah Kristus. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.